Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada seorang wanita muda asal Shanghai, China. Dia dikenal sebagai wanita yang sangat berprestasi. Keluarganya yang hangat juga membuat dia tumbuh menjadi wanita yang lembut. Namun di balik kehidupannya yang sederhana dan hampir sempurna, tak ada yang menyangka dia akan berakhir tragis di atas tangan suaminya sendiri. Apa yang membuat pelaku tega melakukan tindakan keji tersebut dan bagaimana penangkapan terhadap pelaku dilakukan? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Cina, tepatnya di kota Shanghai, pada bulan November 1987, lahirlah seorang gadis bernama Yang Liping. Pada saat kisah ini berlangsung, dia masih berusia 29 tahun. Yang Liping tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia merupakan anak tunggal dari seorang ayah yang bernama Yang Ganlian, sedangkan ibunya tidak banyak diketahui informasi tentangnya. Namun diketahui ibunya adalah ibu rumah tangga yang lembut dan penuh kasih. Sementara itu ayahnya yaitu Yang Ganliang merupakan seorang mantan tentara dan beberapa tahun keluar dari angkatan militer, ayahnya kembali melanjutkan karir menjadi seorang polisi. Lalu, di tengah kasih sayang yang didapatkan Yang Liping sebagai anak satu-satunya, dia juga menjadi harapan kedua orang tuanya. Ganlian mengenal putrinya sebagai pribadi yang pendiam, sabar, dan lembut. Tak hanya itu, di lingkungan rumah Yang Liping juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sampai dia beranjak dewasa, Yang Liping memutuskan untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Normal Shanghai dengan mengambil jurusan bahasa Mandarin. Teman-teman di kampusnya mengenal Yang Liping sebagai gadis berprestasi dan dikenal dengan pribadi yang sabar. Lalu setelah lulus dari perguruan tinggi, Yang Liping bekerja di salah satu sekolah dasar di daerah Shanghai. Saat itu dia menjadi seorang guru bahasa Mandarin. Pekerjaan tersebut sesuai dengan pribadi Yang Liping yang dikenal sabar, menjadikan dia sebagai guru favorit dari beberapa muridnya. Singkat cerita, 2 tahun berlalu. Di tengah kesibukan mengajar, Yang Liping diketahui jarang berkencan dengan pria. Sampai tiba di mana ketika dia bersama temannya tersebut memperkenalkan Yang Liping pada seorang pria. Pria itu bernama Zhu Xiaodong. Zhu memiliki tahun kelahiran yang sama dengan Yang Liping, yaitu 1987 dengan usia 29 tahun. Zhu lahir dari keluarga yang kurang harmonis. Kedua orang tuanya sering kali bertengkar, sampai pada akhirnya orang tua Zhu mengalami perceraian saat dia berusia 10 tahun. Setelah itu Zhu pun hanya tinggal bersama ibunya. Dengan latar keluarga yang kurang harmonis, Zhu tumbuh menjadi remaja yang mudah terpengaruh. Ketika Zhu memasuki SMA, dia pernah terlibat kasus perampokan kecil di daerah Nanjingrun. Tetapi karena saat itu dia masih di bawah umur, dia pun dibebaskan oleh pihak kepolisian. Berbeda dengan Yang Liping yang berprestasi, justru Zhu merupakan siswa yang pemalas. Dia lebih sering menghabiskan waktunya dengan menonton, bermain game dibandingkan belajar. Setelah masa pendidikannya berakhir, Zhu mengambil pekerjaan yang berpindah-pindah dengan alasan karena dia adalah pribadi yang mudah bosan. Di balik kesulitan hidupnya, Zhu selalu berpenampilan menarik. Terlebih lagi dia memiliki paras wajah yang cukup tampan. Sampai pada tahun 2007, dia sempat mengikuti audisi acara musik di Shanghai TV. Namun kegagalan dalam audisi tersebut membuat dia semakin haus perhatian. Zhu sering mengunggah foto selfie-nya di media sosial dan dia dikenal sering menggoda para perempuan. Di sisi lain, melalui temannya, Zhu dan Yang Liping akhirnya saling mengenal. Mereka menjalin hubungan kasih sekitar tahun 2012. Saat itu keduanya saling mengusahakan hubungan tersebut. Namun secara tiba-tiba Zhu menghilang selama 1 tahun. Yang Liping pun merasakan kalau dia ditinggal secara mendadak tanpa adanya alasan.
Kemudian setelah 1 tahun berlalu, Zhu kembali mengunjungi Yang Liping. Dia memohon dan meminta maaf. Di hari itu Zhu menjelaskan kalau dia mengalami tumor otak dan mendadak meninggalkan kota Shanghai. Dan setelah dia dipastikan sembuh, Zhu pun langsung kembali ke Shanghai untuk menemui Yang Liping. Sejak saat itu, hubungan mereka pun kembali normal. Sampai pada akhir tahun 2015, Yang Liping sudah meyakinkan dirinya untuk menerima ajakan pernikahan dari Zhu. Di awal pernikahan mereka, Yang Liping mengenal suaminya sebagai pribadi yang pandai berbicara, yang mana hal tersebut membuat Yang Liping semakin jatuh hati kepada Zhu. Namun setelah beberapa bulan menjalani pernikahan, Yang Liping merasa ada perubahan dari perilaku Zhu. Dia merasa Zhu lebih posesif dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, Zhu juga malas membantu Yang Liping untuk mengurus urusan rumah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Zhu juga mudah sekali tersulut emosi dengan hal-hal kecil, yang mana hal tersebut kerap kali memicu pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Lalu memasuki 6 bulan pernikahan, Yang Liping mengetahui suatu kebenaran yang membuat dirinya terpukul. Dia mendapati kalau Zhu mempunyai hubungan dengan perempuan lain. Sampai ada waktu di mana Zhu memohon ampun pada Yang Liping agar memaafkan dirinya. Zhu juga sempat mencatat di atas kertas dengan tulisan, "Jika aku berselingkuh lagi, kita akan mati bersama dengan membakar arang di rumah kita." Namun hal tersebut hanyalah sebagian dari kebohongan Zhu. Dia tetap mengulang kesalahan yang sama, yaitu mempunyai hubungan gelap dengan perempuan lain. Kemudian di tengah pertengkaran mereka, secara tiba-tiba Zhu meminta Yang Liping untuk keluar dari pekerjaannya. Dan dia meminta Yang Liping untuk ikut dengannya ke negara Hong Kong dengan alasan saat itu Zhu mendapatkan promosi kerja dengan gaji yang cukup besar. Usaha Zhu di saat itu membujuk Yang Liping ternyata berhasil. Yang Liping merasa Zhu sebagai suaminya mulai berniat bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada akhirnya, tanpa memberitahu kedua orang tuanya, akhirnya Yang Liping pun keluar dari pekerjaan sebagai guru. Kemudian berlanjut pada tanggal 17 Oktober tahun 2016, Zhu terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara Yang Liping. Dia bangun dengan amarah yang menggebu, merasa terganggu dengan suara Yang Liping yang terus memarahi dirinya. Jam masih menunjukkan pukul 10 pagi, namun suara pertengkaran mereka sudah mengisi seluruh ruangan kamar. Di tengah teriakan, tiba-tiba saja Zhu menghampiri Yang Liping. Dia berjalan cepat mendekati wajah Yang Liping. Dengan pergerakan tangan yang cepat, Zhu langsung meraih leher Yang Liping. Dia dengan sekuat tenaga mencekik Yang Liping. Melihat aksi Zhu secara mendadak, Yang Liping tak sempat untuk menghindar. Dia hanya mengandalkan nafas dari mulutnya. Tangannya berusaha menepis kedua tangan Zhu yang masih mencekiknya. Tetapi Yang Liping malah mendapatkan pukulan di bagian kepalanya. Serangan-serangan yang dilontarkan oleh Zhu seketika membuat Yang Liping terjatuh. Yang Liping sempat merintih kesakitan. Usaha yang dia lakukan ternyata gagal. Dan dalam beberapa menit, cekikan yang semakin kuat akhirnya membuat Yang Liping menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Yang Liping yang sudah tak lagi bernyawa, Zhu memastikan denyut nadi sudah tak lagi berdetak. Setelah itu, dia berusaha menarik jasad Yang Liping ke dekat satu freezer di salah satu ruangan rumahnya. Sebelum melakukan aksi selanjutnya, Zhu dengan panik mencari sebuah kain dengan tujuan untuk menutupi jasad Yang Liping. Setelah jasad Yang Liping sudah terbalut kain, Zhu berusaha mengangkat jasad tersebut dengan sekuat tenaganya. Hanya dengan kedua tangannya, Zhu berusaha memasukkan tubuh Yang Liping ke dalam sebuah freezer. Setelah berhasil jasad Yang Liping dipindahkan ke dalam freezer, Zhu langsung membersihkan ruangan rumahnya untuk menghilangkan semua jejak. Tak berhenti sampai di sana, Zhu juga mengumpulkan barang-barang Yang Liping seperti tas, dompet, celana, dan lain-lain. Dari barang-barang tersebut, Zhu juga mengambil uang milik Yang Liping. Setelah dihitung, Zhu berhasil mendapatkan 45.000 yuan atau setara dengan 105 juta rupiah. Belum puas mengambil uangnya, dia juga mencari kartu kredit Yang Liping. Sampai akhirnya dia menemukan kartu kredit tersebut dan menggunakannya untuk berfoya-foya. Dari semua uang yang dihasilkan oleh Zhu, ditotalkan dia menghabiskan sekitar 500.000 yuan atau setara hampir 1 miliar rupiah.
Singkat cerita, setelah Yang Liping menghilang kabar, awalnya tak ada tetangga ataupun keluarga yang merasa curiga, terutama kedua orang tuanya. Mereka tidak merasa ada hal yang aneh yang terjadi pada putri mereka, dengan alasan mereka masih selalu mendapatkan kabar dari putrinya tersebut. Namun setelah beberapa bulan berlalu, kedua orang tua Yang Liping mulai merasa ada hal yang menjanggal. Yang Liping selalu membalas pesan mereka, tetapi dia selalu memberikan alasan ketika dia diminta untuk ke rumah orang tuanya. Sampai tibalah hari di mana Yang Ganlian, yaitu ayahnya, saat itu berulang tahun. Dia sangat ingin putrinya berkunjung ke rumah mereka. Ganlian mencoba menghubungi Yang Liping. Dia memintanya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Melihat itu, Zhu mulai panik. Beberapa menit kemudian, Zhu memikirkan langkah selanjutnya, cara dan alasan apa yang harus dia balas pada ayah Yang Liping. Pada akhirnya, karena Zhu merasa ketakutan setelah beberapa bulan mengeksekusi istrinya, dia pun berniat untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dengan harapan dia mendapatkan hukuman yang lebih ringan nantinya. Dan sebelum menyerahkan diri tersebut, pada tanggal 1 Februari 2017, Zhu terlebih dahulu mengaku kepada kedua orang tua Yang Liping untuk menghubungi pihak kepolisian untuk mengabarkan kematian putri mereka. Mendapatkan kabar buruk itu, kedua orang tua Yang Liping langsung bergegas ke rumah Zhu dan Yang Liping. Mereka menempuh perjalanan sambil menghubungi pihak kepolisian agar segera melihat situasi dan kondisi tempat tersebut. Sesampainya mereka di sana, di dalam rumah tak terlihat ada hal yang mencekam. Seketika rumah tersebut juga dikerubungi oleh polisi dan warga setempat. Melihat Zhu yang hanya berdiri tanpa berkata apapun, ibu Yang Liping langsung menghampirinya dan menanyakan keberadaan putri mereka. Tak lama, Zhu pun menunjuk dengan jari telunjuknya. Dia menunjuk ke arah sebuah freezer yang sudah ada di balkon rumah tersebut. Ibu Yang Liping dan beberapa polisi langsung menghampiri freezer tersebut. Dan ternyata benar, di sana ditemukan jasad Yang Liping sudah terkapar dengan sangat mengenaskan. Orang tua Yang Liping langsung terjatuh ketika mengetahui putri mereka satu-satunya ternyata telah tewas sekitar 3 bulan yang lalu dan dimasukkan di dalam freezer. Kemudian ketika ditanya oleh pihak kepolisian, Zhu langsung mengaku kalau awalnya dia tidak sengaja mengeksekusi Yang Liping. Namun untuk membantah perkataan itu, pihak penyelidik pun langsung menyusuri rumah tersebut untuk mencari barang-barang bukti. Saat itu mereka berhasil menemukan buku-buku yang menuliskan cara mengeksekusi melalui mencekik. Tak hanya itu, polisi juga menemukan beberapa riwayat transaksi Zhu. Ditemukan kalau Zhu sudah membeli freezer dan buku-buku tersebut sebelum 2 bulan kematian Yang Liping. Dengan temuan tersebut, polisi pun memastikan kalau semua kejadian ini adalah pengeksekusian berencana. Singkat cerita, akhirnya Zhu pun langsung ditangkap. Kali itu dia mengaku dengan kejujurannya. Dia bersaksi kalau pengeksekusian tersebut bukan secara tidak sadar, melainkan dari rencana dia sendiri. Atas dasar rasa kesal karena pertengkaran yang selalu terjadi dalam hubungan Zhu dan juga Yang Liping. Dia juga mengatakan kalau dia merasa kesal karena Yang Liping mengetahui hubungan gelapnya dengan wanita-wanita lain. Setelah itu, Zhu juga mengaku dia mendesak Yang Liping keluar dari pekerjaannya hanya agar Yang Liping selalu berada di rumah, yang mana dengan itu memudahkan Zhu untuk mengeksekusi Yang Liping kapanpun. Untuk menutupi rasa curiga dari teman-teman dan keluarganya, Zhu menggunakan akun WeChat Yang Liping untuk tetap membalas pesan. Bahkan Zhu juga memposting beberapa unggahan foto Yang Liping di akun media sosialnya dengan tujuan menghindari rasa curiga. Lalu Zhu mengungkapkan kalau dia sempat panik ketika Yang Liping benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi Zhu mengalihkan rasa panik dan pikirannya dengan berkencan bersama wanita lain, yang mana selama kencan tersebut dia menggunakan uang yang telah dihasilkan oleh Yang Liping. Dari berbagai bukti yang ada, pengadilan menjatuhkan hukuman eksekusi pada Zhu. Zhu sempat mengajukan banding untuk hasil hukuman tersebut, tetapi jaksa tetap menolaknya. Dan akhirnya Zhu pun mendapatkan hukuman eksekusi pada Juni tahun 2020. Itulah kisah tragis dari seorang wanita muda bernama Yang Liping.
Tak ada yang menyangka kalau dia akan kehilangan nyawanya di tangan orang yang sudah seharusnya melindungi dirinya. Dari peristiwa ini, kita belajar pentingnya kesadaran untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Yang mana halnya seperti yang Li Ping, perlu keberanian mengambil langkah sebelum segalanya terlambat. Dalam kasus ini, Gan Lian dan istrinya kehilangan putri satu-satunya. Namun keluarga juga merasa terbantu dengan banyaknya dukungan yang diberikan masyarakat terhadap mereka. Banyak masyarakat yang mendukung kasus ini agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Sampai pada akhirnya, Zhu mendapatkan hukuman eksekusi. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Semoga keadilan yang sudah ditegakkan bisa menjadi penutup untuk keluarga mereka. Dan semoga untuk yang Li Ping, dia dapat beristirahat dengan tenang di tempat selanjutnya. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.